banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Anies itu cuma gak jago ngomong gitu ya, jago retorika gitu. Ya nggak seperti itu mah cuma haternya doang yang mengatakan seperti itu. Pak Anies itu memang pintar beneran. Dia itu adalah salah satu rektor termuda di Indonesia, bahkan yang paling muda di Indonesia dalam sejarah di masa yang lampau gitu ya. Di usia seumuran saya dia sudah menjadi seorang rektor, itu saya pikir adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, walaupun rektor dari universitas yang begitu gitu, yang rada kontroversial. Ya, tetapi apapun itu, beliau itu adalah seorang rektor, seorang akademisi, dan itu ngomongnya bukan omdo. Karena apa? Karena orang Cina, orang Australia, orang-orang yang bule, orang yang sipit, orang yang berkulit gelap, orang Timur Tengah yang hidungnya kegedean dan sebagainya, itu mau mendengarkan ceramahnya dia selama berjam-jam di universitas masing-masing karena beliau memang sering diundang dalam seminar-seminar dan sebagainya. Jadi levelnya ya kurang lebih seperti Pak SBY lah. Jadi kemampuan beretorikanya bukan hanya retorika, tetapi memang beliau adalah seorang akademisi. Nah, cuman satu hal yang harus digarisbawahi di sini yang akhirnya membuat saya jadi tidak mau mendukung dia. Itu adalah karena beliau belum bertobat dari melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemilu sebelumnya, yaitu apa? Menggunakan identitas-identitas keagamaan untuk menjadi alat politik. Dulu kita sudah mengetahui itulah, kita gak usah dibahas lagi ya. Sampai ada banyak masjid yang menolak menyolatkan, menolak menguburkan seorang muslim hanya gara-gara beda partai politik. Itu kan dari pendukungnya Pak Anies ini kan. Dan sekarang ini diulang lagi. Jadi ketika kampanye tiba-tiba dikerubutin oleh ulama, kemudian ulama itu mengeluarkan fatwa, kami ulama, ada ulama ngaku ulama tapi gak apa-apa lah, kami ulama mewajibkan pertanggungjawaban dunia akhirat untuk memilih Anies. Nah, kata-kata mewajibkan itu, istilah wajib itu kan di dalam agama itu terminologi yang berat gitu. Kalau misalkan tidak dilaksanakan berarti dosa gitu kan. Nah, karena itu berarti harus ada dalilnya. Nah, ini dalil memilih Anies itu di mana? Apakah karena sebelumnya sudah difatwakan juga bahwa Pak Anies itu adalah Imam Mahdi gitu? Kan nggak bisa. Nah, tapi Pak Anies itu memang menggunakan terminologi-terminologi agama, istilah-istilah agama untuk menguatkan elektabilitasnya. Jadi ada fatwa lah. Kemudian saya setuju kalau misalkan agama itu dijadikan inspirasi berpolitik kita. Saya sangat setuju kalau misalkan agama ada di atas gagasan politik kita. Tetapi kalau misalkan agama ada di bawah kemudian dijadikan alat politik, nah itu adalah sesuatu yang bermasalah. Sesuatu yang sangat sakral saja bisa dijadikan alat, bagaimana sesuatu yang lain? Saya pikir ini adalah kebijakan yang terlalu oportunis gitu. Tapi kan bukan Pak Anies yang melakukan itu. Pak Anies membiarkan para pendukungnya untuk melakukan itu. Kenapa dia tidak melakukan klarifikasi? Saya yakin sebagai seorang intelektual, saya yakin sebagai seorang dalam tanda kutip liberal yang bergagasan maju, tidak mungkin Pak Anies itu setuju kalau misalkan dirinya disakralkan, bahwa dirinya itu pada akhirnya dianggap diwajibkan untuk memilih dirinya gitu. Itu gak ada ceritanya. Kenapa sampai main fatwa, dari dulu main fatwa, sekarang juga main fatwa. Ini ironi, status beliau sebagai seorang akademisi kemudian akhirnya juga tercoreng gara-gara kelakuan-kelakuan politik yang agak kurang gitu, yang kacau seperti ini gitu. Dan akhirnya apa? Ini mengancam Baraya, ini levelnya sudah mengancam. Karena apa? Karena kelompok-kelompok paling intoleran di Indonesia, kelompok-kelompok kacamata kuda yang melihat hanya dalam satu perspektif dan satu paradigma saja, kebanyakan ngumpulnya di situ. Jadi kalau misalkan Pak Anies yang terpilih, ya, jadi jangan-jangan ya Pak Aniesnya nggak seperti itu. Tapi makanya saya pertanyakan, kalau Pak Anies nggak seperti itu, kenapa membiarkan para pendukungnya menjadi seperti itu? Kan gawat gitu. Dan ditambah lagi ada masalah lain, yaitu apa? Sama seperti Pak Ganjar, Pak Anies itu adalah petugas partai. Jadi beliau dipilih karena beliau bukan orang partai ya, beliau bukan ketua partai, dia tinggal punya partai dan sebagainya, maka dia menggantungkan kepada Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh pada akhirnya juga bukan hanya jadi manajernya, bukan hanya jadi orang yang mengangkatnya, tapi banyak sekali memasukkan, termasuk juga kan salah satu yang paling kontroversial dari Pak Anies itu adalah dia wakilnya itu adalah Caimin. Nah, siapa yang mengusung Caimin itu adalah istihad politik dari Pak Surya Paloh gitu. Jadi bukan dari Pak Aniesnya gitu. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, sama seperti Pak Ganjar, jadi nanti kalau misalkan sudah jadi presiden, jangan-jangan otoritasnya dipegang sama Pak Surya Paloh gitu. Jangan-jangan seperti itu ya. Ya kita nggak tahu. Cuman belakangan kita mengetahui bahwa orang-orang yang jadi petugas partai itu biasanya banyak intervensi dari orang-orang yang tidak kita kenal atau tidak kita kehendaki gitu. Jadi silakan pendukung 02 yakinkan pendukung 01 yakinkan kepada saya kenapa saya harus memilih Pak Anies.